Yang saya hormati Ibu Eli dan Ibu Nurdialis selaku Widya Iswara, pengampu Diklat Perencanaan dan Penganggaran tahun 2021 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Retno Mulyani, SSTP MSI. Jabatan saya saat ini adalah sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Baiklah, izinkanlah saya membahas bagaimana implementasi perencanaan dan penganggaran di BP2D pada tahun 2021. Dalam menyusun perencanaan secara umum dapat diartikan sebagai bagaimana cara pemerintah daerah menetapkan kebijakan di masa yang akan datang dengan mengurutkan pilihan-pilihan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan, dengan menggunakan sumber daya dan mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dari institusi atau organisasi. Nah, dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, tentunya kita harus terlebih dahulu memahami tentang dokumen RPJMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Karena di situ kita akan dapat mengetahui apa yang menjadi visi dan misi dari kepala daerah. Dan hal tersebut kita terjemahkan dalam dokumen Renstra. Jadi dokumen Renstra ini adalah bagaimana perangkat daerah menerjemahkan visi dan misi gubernur sesuai tupoksinya sehingga lebih operasional atau lebih implementatif ya. Diwujudkan dengan program kegiatan tentunya harus mendukung dari pencapaian visi misi gubernur. Dan RPJMD 5 tahunan ini kita terjemahkan dalam RKPD untuk tahunannya di pemerintah daerah dan secara unit kerja diterjemahkan menjadi Renja Perangkat Daerah. Secara tugas pokok dan fungsi BP2D Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung pencapaian misi terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, kami mendukung misi kelima dari Bapak Gubernur, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dengan tujuannya adalah mewujudkan good governance dan world of government pada sasaran terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih, dan akuntabel. Dengan indikator kinerja adalah Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat A. Nah, kami di BP2D sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, jadi BP2D adalah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Untuk menerjemahkan visi dan misi gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, tujuan dari BP2D adalah mewujudkan pembangunan Jawa Barat berbasis iptek dengan sasarannya adalah meningkatkan hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada perangkat daerah, biro di Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten kota, masyarakat, dunia usaha, dan pihak lainnya. Dan itu diterjemahkan menjadi indikator kinerja utama BP2D, yaitu presentasi kelitbangan yang didiseminasikan kepada perangkat daerah di provinsi, kabupaten kota, maupun pihak swasta. Jadi dalam menyusun perencanaan penganggaran kita harus selalu mempedomani dokumen RPJMD karena perangkat daerah itu tidak bisa terlepas dari RPJMD ya, harus inline. Setelah memahami RPJMD kemudian
kita juga harus memahami bagaimana proses penyusunan APBD. Kita perlu memahami bagaimana proses penyusunan APBD. Nah, proses perencanaan tadi sampai dokumen RKPD dari RPJMD, rencana kerja 5 tahunan, dan dokumen RKPD untuk rencana tahunan. Nah, ini proses yang kita sebut dengan proses perencanaan. Setelah proses perencanaan, kemudian selanjutnya kita masuk tahap penganggaran. Biasanya ini terjadi di bulan Juli ya, minggu kedua itu. Kemudian TAPD mengumpulkan dokumen-dokumen RKPD dari renja dari RKPD diterjemahkan menjadi renja di perangkat daerah, rencana kerja perangkat daerah. Biasanya dikumpulkan di TAPD, dibahas bareng dengan TAPD. Jadi TAPD adalah tim anggaran pemerintah daerah. Menjadi nantinya dokumen rancangan KUA dan PPAS Provinsi Jawa Barat. Kemudian dokumen tersebut disampaikan oleh TAPD kepada gubernur. Setelah mendapat persetujuan gubernur, selanjutnya gubernur menyampaikan kepada DPRD. Nah, di sini terjadi proses pembahasan untuk mensinergikan ya antara rencana dan kondisi kemampuan keuangan daerah. Ya, kadang-kadang kita rencananya sangat jauh ke depan, memerlukan biaya banyak, ternyata kemampuan keuangan daerah kita ternyata tidak menunjang. Nah, itu biasanya ada penyesuaian pagu anggaran. Kemudian setelah dibahas dengan DPRD, rancangan PPAS itu menjadi pagu anggaran, tidak menjadi pagu anggaran sementara. Kemudian gubernur menerbitkan surat edaran sebagai pedoman di perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja anggaran di SKPD. Nah, kemudian kita di perangkat daerah menyusun kembali, merevisi jika ada yang perlu direvisi, melakukan penyesuaian rancangan dan menjadi dokumen RKA kita. Kemudian rancangan kita sampaikan lagi ke TAPD, oleh TAPD disusunlah menjadi rancangan Perda APBD. Setelah terjadi kesepakatan antara gubernur dan DPRD, ya karena DPRD memiliki fungsi ya dalam penganggaran, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Setelah sepakat, dokumennya disampaikanlah ke Kemendagri untuk dievaluasi. Setelah dievaluasi, ada surat lagi Kemendagri, perbaikan-perbaikan, dilakukan perbaikan, setelah dapat disempurnakan dan diterbitkan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda APBD, kemudian ditetapkanlah menjadi Perda APBD. Nah, Perda APBD ini kalau di komponen-komponennya adalah salah satunya adalah DPA di perangkat daerah ya. Nah, itu jadi pedoman kita dalam mengelola keuangan di perangkat daerah. Yang harus kita pahami juga dalam pengelolaan keuangan daerah di perangkat daerah, fungsi kita nih, saya dalam pengelolaan keuangan anggaran di BP2D bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran. Jadi saya mendapat pelimpahan kewenangan dari PA, pengguna anggaran, dari Kepala BP2D untuk melakukan sebagian kewenangan PA di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan. Nah, tugas saya adalah pertama melaksanakan atau melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD. Kemudian anggaran menganggarkan unit SKPD yang sesuai di bidang saya, kemudian melakukan pengujian atas tagihan, pembayaran, jika kebetulan di saya tidak ada retribusi ya, dan tugas-tugas lainnya. Kemudian saya bisa melakukan perikatan, perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan saya di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan. Kemudian melakukan pengawasan dan menandatangani SPM tambah uang maupun SPM LS.
Jadi dalam pengelolaan keuangan daerah di BP2D, saya melaksanakan fungsi sebagai kuasa penggunaan anggaran. Nah, Bapak Ibu, inilah salah satu contoh dokumen DPA yang saya pegang ya, yang saya laksanakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan. Nah, saya ini melakukan subkegiatan fasilitasi pelaksanaan evaluasi. Jadi hanya ada satu program, ibu-ibu sekalian di BP2D, yaitu program penelitian daerah. Nah, program penelitian daerah sesuai kewenangan bidang P3 diterjemahkan menjadi subkegiatan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan daerah. Sumber pendanaannya PAD di Kota Bandung. Nah, ini kita dengan adanya dokumen DPA ini kita bisa melihat ya, ini pasti kalau kode ini ada kode ring, ada jenis belanja. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk menghasilkan output sesuai yang dimandatkan oleh pimpinan. Jadi disinilah kita contohnya karena ini melakukan kajian, kita ada belanja barang jasa, kemudian ada barang habis pakai. Ya, ini kondisinya disesuaikan dengan rencana output yang akan dihasilkan. Di bidang kami yaitu menghasilkan dokumen kajian di bidang pemerintahan dan pengkajian dan peraturan. Kemudian setelah diterjemahkan berdasarkan rincian objek belanja, ya ini diterjemahkan sesuai kebutuhan tadi, disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kinerja yang akan dihasilkan. Nah, setelah itu kita juga setiap tahun menyusun rencana anggaran kas. Nah, rencana anggaran kas ini kita sesuaikan dengan kapan kita membutuhkan uang gitu ya. Jadi kita bagi sesuai kebutuhan. Jadi tidak dibagi rata dalam satu tahun dibagi 12 gitu, tapi disesuaikan dengan rencana output yang akan dihasilkan. Nah, ada yang besar, ada yang kecil, dan menyesuaikan dengan outputnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mengendalikan kegiatan? Nah, tentunya dalam melaksanakan program kegiatan, ya karena harus selalu kita melakukan monitoring secara rutin ya, baik realisasi kinerjanya maupun realisasi anggarannya. Jadi kita bisa mengetahui kalau ada permasalahan, segera mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi, kita antisipasi sedini mungkin gitu. Dan kalaupun terjadi masalah, kita cari solusinya agar tidak mengganggu rencana kinerja anggaran yang kita buat. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang baik dalam pelaksanaan kegiatan di tahun ini, menjadi catatan kita agar di tahun yang akan datang kita tidak mengulanginya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Intinya dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kita harus mempedomani dokumen perencanaan, RPJMD diterjemahkan menjadi Renstra, kemudian diterjemahkan menjadi RKPD dan diterjemahkan menjadi Renja sesuai kewenangan dan fungsi kita. Dan hal tersebut program kegiatan yang disusun adalah untuk menjadi solusi ya atas permasalahan yang terjadi dan diharapkan outputnya itu memang benar-benar mendukung pencapaian kinerja organisasi. Dan kemudian penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan ya, menggunakan kode rekening yang disesuaikan dengan kebutuhan tergantung output yang ingin kita hasilkan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, Ibu-ibu. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.